Halo guys, kembali lagi bersama kawan-kawan Semaga. Kali ini kita akan mengerjakan podcast ya untuk membahas sejarah masa lampau ya. Tentang manusia purba lah. Ya, manusia purba. Iya, manusia purba. Dari kita mulai dari pembahasan manusia purba ya. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu lah. Dari yang paling kiri dong. Oke, perkenalkan nama saya Zaki Zakian, bisa dipanggil Zaki lah. Perkenalkan nama saya Ahmad Ramadhani Nugroho, bisa dipanggil Dani lah. Perkenalkan. Oke. Perkenalkan nama saya Lavianudo Rafael, bisa dipanggil Dio. Kan nama saya Davi Habibur Rahman, bisa dipanggil Davi. Profesor Davi. Ya, kalau bisa dipanggil profesor aja ya. Saya pasti udah tahu lah siapa saya sih. Oke. Perkenalkan nama saya Kenzi Juro Ordinata, bisa dipanggil Kenzi. Oke juga saya. Oke sih. Ya pasti udah kenalan semua dong sama dia. Iya, pasti. Yang Atasnya Semarga ini Profesor Davi. ya profesor. Ya, untuk profesor sendiri ya, saya mau nanya. Untuk zaman dahulu itu kan manusia hidup di mana sih? Misalnya ini, kita zaman sekarang hidup di rumah. Iya. Kalau dulu manusia itu tinggalnya di mana? Kalau Jauh. dulu itu manusia itu ya, kan masih belum ada rumah ya. Ya belum ada rumah itu dulu hidupnya tuh pindah-pindah. Mulai dari hutan misalnya ke gua, Iya. pindah lagi. Ya dari Jauh kan sebelum ke gedung-gedung yang kita sekarang tinggal. Jadi yang sekarang kita pijakan ini lah, dulu tanah mungkin di situ tempat tinggal mereka, di batuan mungkin. Dari tempat satu ke tempat lainnya. Iya. Bayangkan manusia purba itu emang pindah-pindah kenapa? Karena apa ya? Tempat tinggalnya tuh biasanya kurang strategis. Iya, benar. Biasanya dia tuh membangun rumah. Nah, tempat itu banyak sering kena banjir atau Iya. apa, makanya dia sering Iya, pindah. seperti sekarang kan pastinya. Iya. Dulu kan juga banyak hewan buas sih. Ya, Ya, itu makan begitulah. itu sih makanannya. Soalnya kan dulu manusia purba juga besar juga badannya masih. Iya, Ya, ada yang besar, ada yang besar, ada yang sedang. Iya. di sejarahnya di apa ya, di kayak contohnya di mana tuh, di Mesir ya. Ya, mungkin Ya, Mesir ada kejauhan lah. di Sragen di Jawa itu ya. Ya, kan ini jangan di masa-masa Mesir lah, jangan. Kita bahas yang sebelumnya Mesir. Ya. Gak usah gitu dulu deh. Mungkin makanannya dulu nih. Kira-kira makanan apa sih yang dia cari buat apa? Makanan dia sehari-hari mungkin entah itu di hutan. Apa sih kira-kira makanan? Kayaknya sih daging itu. Daging apa dulu? Daging mungkin banyak. Dagingnya kan banyak, bos. Yang pastinya berburu sih. Iya, berburu. Zaman dulu kan seadanya. Jadi berburu. Ya, makan. antara kena mangsa atau dimakan. Iya. Bener kan, Pak? Yang makan daging mentah itu yang buat rahang yang besar. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Oh, tahu. Saya pernah nonton di YouTube. Wah. Manusia itu sekarang rahangnya kecil kenapa? Karena dulu itu manusia kan makan daging mentah. Kayak di Sih. Makoda. Kalau misalnya kita makan daging mentah gitu, Iya. apakah rahangnya kita bisa besar lagi atau tidak sih? Juga badannya bisa besar lagi gak Mungkin sih? secara tidak sengaja iya sih, mungkin bisa. Benar. Nggak tahu. Mungkin dulu manusia purba nggak mewing mungkin. Coba kalian cari gitu ya. Oh ya, tentang manusia purba. Aku kadang agak suka skeptis tentang manusia purba yang apakah mungkin manusia purba ini bisa menulis juga kayak kita sekarang? Apa ya dia belajar menulis apa dari dulunya emang bisa Tapi di gua itu banyak penemuan. ya seperti gambar gitu. Ya, mungkin gambar ya. Kalau penulisan Kalau mungkin- penulisan masih belum lah. Artinya sebelum Masehi, sesudah Masehi lah. Kalau zaman dulu itu apa? Bentuk gambar. Ya huruf masih masih belum bisa, belum tahu. Bukan dia gambarnya juga pakai batu dulu. Oh, pakai tangan, bos, bukan pakai batu. dan ada Apa ya, manusia paling nggak bisa nulis, paling masih bisa meninggalkan gambaran buat sejarahnya mereka, Iya. kenangan-kenangannya mereka gitu. Oke, kalau nggak bisa nulis, oke deh. Tapi kalau semisal berbicara sesama manusia purba itu gimana? Ya, kayak gini. Orang ini adalah orang-orang yang tolol. Tolol. Itu jadi orang tolol. Bener kan? Itu yang susah. nulis dan juga nggak punya bahasa juga kan? Iya. Ngomongnya gimana itu?
paling gunakan bahasa isyarat gitu. Mungkin dari awal bahasa isyarat dulu. Ya gak mungkin bahasa isyarat kan punya suara pasti. Iya. Apa sih? Pasti belajar Dengan gerakan-gerakan. mungkin jadi apa? Mungkin misalnya kita gitu. Aku nanya ke Mas Davi dah. Kayak mau minta tahu isi kayak gini. Katanya Lapar ya? ya lapar lah. Mau makan gitu. Ya, gitu. Kalau sekarang kan udah jelas dah bahasanya. Jadi enakan sekarang daripada dulu sih. Tapi emang kayaknya manusia purba itu nggak bisa diem. Makanya banyak manusia purba itu yang nggak bisa diem di tempat. Selalu pergi kemana-mana. Iya, masih jauh. Ya kalau ya sama aja kayak kita sering pergi-pergi kemana-mana gitu. Iya sih. Tapi Iya nyari. jauh. Iya mungkin karena bencana, mungkin tempatnya nggak bagus ya kan. Iya. Kita nyari angin kalau sekarang. Habitsnya mereka, Pak. Habitsnya mereka benar-benar. Oke. Cara mereka survive juga mungkin kan. Ya ya begitulah. Ya, itu tergantung. Oh ya, ini aku denger atau nggak pernah nonton lah di video mana gitu. Dulu manusia itu asalnya dari monyet. Apakah benar kan? Menurut kalian? Penelitian sih ditemukan gen-gen atau tulang-tulang itu seperti itu. Di Iya. DNA-nya kita itu ada katanya. Baru ditemui sekarang. Baru ditemui. Bisa DNA itu menyimpan apa ya, sejarahnya kita manusia. Gen-gen Jadi dulu. teknologi kita ini sekarang kayak bisa ngebaca apa ada di DNA kita yang terkecil itu bisa apa ya ngebaca kita ini bagaimana apa yang dilakukan misalnya gitu. Tapi aku belum tahu pasti itu. Iya. Tapi sebenarnya ya awal mulanya ya dari itu monyet itu paling berevolusi. Ya kemungkinan dari bukan monyet sih kera lah. Ya bro. Iya, keren. Bukan Tapi kalau seperti saya kera. itu kurang setuju nih. Tapi kalau lihat yang Ji percaya saya. Maya sih. Karena kayak gitu juga bos. Saya lebih personal nih, kayaknya personal nih. Sama Personal nih. ada dendam pribadi lah dari profesor nih. Menurut saya itu lebih bukan keras sih, cuman itu kayak bungkuk aja gitu. Oh, berarti kalau misalnya nih kita Mungkin kalau dulu manusia jalan kalau enggak berdiri itu pastinya kayak gini. Bener kan? Jalan itu pakai tangan juga gini. Kan mungkin bertahap dari yang awalnya gini jadi agak tegap, bumbunya terus jadi Belum nyelesain banget. Jadi kayak bayi masih kecil. Ya bagi yang mereka kan juga kita berevolusi pastinya. Ya pastinya. Ya. Jadi menurut saya nggak setuju sih. Iya. ya akhirnya kita sekarang ini lah hasil. Ya hasil dari berjuta-juta tahun yang lalu lah. Hasil dari Emang persis banget masa kayak monyet dulu emang. Enggak mungkin lah. Bukan, ya, bukan enggak mungkin, tapi mungkin di zaman es itu kan terbentuknya manusia modern atau enggak manusia batu lah. Oke. Gitu mulainya perkembangan atau revolusi atau evolusi lah dari manusia sendiri. Ya. Tapi kalau kita lihat giginya ya, giginya monyet ataupun kera itu hampir sama. Wah. Sama aja. Coba deh kalian lihat nih. Antara gigi taring ya beda bos. Iya. Taringnya doang. Tapi jelas mirip loh. Masa kamu nggak punya gigi taring? Wah, gigi taring gue ini wes tumpul gara-gara kebanyakan makan tempe ya. Atau aja yang tetap paling. Yang lain udah kayak rahang sih mulai. Rambutnya lah beda. Oh iyalah. Sekarang kan banyak sampo-sampo yang Jangan bukan rambut doang. Warna kulit juga beda bos. Iya, jelas lah. Antara hitam, putih, coklat. Enggak. Kalau hitam enggak. Mungkin coklat tua, coklat muda gitu sih kalau aku. Kalau hitam bukan kulit namanya arang. Ya, arang. lucu nih. Boleh aja. Podcast ini. Oke. Masih Ada yang- penasaran sama itu siapa dah? Bentuk-bentuk. Dulu kan bentukannya manusia kera tuh kayak apa, sekarang kok bisa jadi kayak kita pasti sini loh. Mungkin ya pastinya berevolusi kan. Tapi kok bisa seiring berevolusi ini berubah? Kenapa enggak? Kemungkinan dari masa Dari apa ya? dari masa zaman es lah, perubahan iklim gitu. Ya, kemungkinan. Ya. Iya, jadi warna dulu yang coklat, sekarang ada yang putih, bahkan ada Cuaca yang sih, itu pengaruh cuaca juga. Cuaca, ya. Sama wilayah. Sama wilayah. Oh ya, bagaimana ya cara para ilmuwan ya
mengetahui pola hidup manusia purba. Padahal tidak ada sama sekali catatan yang tertulis. Ya, kemungkinan Bisa dari tahu persis. Itu sih tinggal sejarah itu pernah Ya. peninggalan tulis itu biasanya kan ada di gambar-gambar. Ya gambar-gambar kita bisa nebak Iya. juga ya. Dia Iya. gambar apa mungkin Iya. entah itu binatang buas. Ya kan ada kayak gambar-gambar kayak beruang mungkin kan. Ya, Gambar mungkin kayak apa ini, gitu kan. Kalau opini gue nih ya ilmuwan ini nemuin DNA kita ada yang sama lah mungkin dengan DNA kelanya. Apa mungkin kita dulu dari sama-sama karena juga yang berevolusi atau apa gitu, itu bisa jadi. Benar-benar. Juga. Nah ya kalau bahas manusia purba ini gak ada Wah, selesai. nggak ada selesainya karena penuh dengan misteri ya. Misteri juga. Terus apa? Ilmunya juga pasti harus Wah, tahu. butuh kita pelajaran lah. Pelajaran ya kan. Hanya bisa berangan-angan dan bisa lihat handphone juga. Ya, pastinya. Dan butuh banyak sekali informasi. Iya. Terus ya seiring berjalannya waktu ya, manusia ini kan memiliki kecerdasan yang sangat-sangat luar biasa bahkan ya kan. Apa peran atau dampak dari evolusi volume otak pada perkembangan jenis manusia purba menuju manusia modern? Soalnya ini banyak banget dipertanyakan. Ya, dari manusia purba dulu lah. Ya. Dari manusia purba pastinya fokusnya ke insting bertahan hidup lah. Ya, Ya, survive-nya betul. gitu. Ya, pasti itu. Ya, kalau Ya, sekarang kita fokusnya- survive sudah dibayarin orang tua. Iyalah. Apalagi yang aja. Ya, tinggal makan aja. Contoh. untuk yang zaman dulu atau manusia purba itu pastinya hidupnya ada yang sendiri Iya. maupun berkelompok. Ya, pasti lebih jadi baik. dia nggak sempat buat berpikir segala macam. Jadi Iya. survive doang pasti kan. Yang penting hidup gitu Iya, ya. mungkin belajar ngomongnya itu ya itu mulai dari itu terus berkembang jadi sampai sekarang. Iya pastinya. Ya, seiring waktu Seiring waktu. akhirnya apa dah kita yang manusia purba dulu ini apa ya punya sekarang udah punya tujuan ambisi lah Iya. buat Iya. melakukan hal-hal yang lebih besar atau punya tujuan selain bertahan hidup. Selain Iya, bertahan pasti. hidup kan. Tapi ada satu hal yang ganjal lah di pikiranku sendiri. Iya, apa tuh? Ini misalnya nih, ada kelompok manusia purba lain sama manusia lain itu manusia purba lain Ya. ketemu, apakah mereka ingin berkelahi atau saling menyapa? Nah, kemungkinan kalau- mereka saling menyerang. Iya, mungkin saling menyerang. Kalau Ya. awal kayak megang senjata apa sama-sama berburu kan mungkin kaget kan pasti. Kan instingnya dia itu Insting bertahan survive, hidup, iya. survive. Survive. Pasti dia lebih mementingkan apa ya? Mendingan selamatin apa? Selamatin dirinya Sendiri. Makanya Iya. dia kayak apa ya? Paling misalnya nih, kamu nih kelompok A dah, aku Ya. kelompok B. Tidak kelompok A, kelompok B. Nah, saling ketemu nih, belum pernah ketemu. Nah, yang kelompokku ini itu apa ya? Megang senjata semua langsung Iya. kayak posisi bertahan. Iya, Nah, pasti. dia anggap kamu dari kelompok A salah paham nih. Iya. Terus Nah, juga jadi belum ada maksudnya- bahasa, masih belum Nah, bisa belum- ngomong, belum bisa ngomong. secara orang. Mungkin dua kelompok ini bahasanya beda mungkin. Nah, Iya kan? Iya Jadi pasti. ada kesalahpahaman. kesalahpahaman itu bisa jadi. Jadi Makanya. kita ini posisi bertahan. Kamu nih kayak ngelihat kita nih kayak pegang senjata siap kayak mau nyerang gitu. Iya. Akhirnya kamu juga nyerang anu. Salah satu pihak yang menyerang pasti. Nah, betul. Kan pikirannya dulu juga masih berbeda lah. Iya. Ya volume Jadi, otaknya masih belum terlalu Apapun yang besar lah. mereka lihat di depan itu seperti apa buruan. Iya. Atau enggak Serang, musuh lah. serang gini. Nih, Iya, iya. kalau enggak musuh lah. Itu bertahan hidup dan apa? Mencari tempat yang nyaman gitu ya buat Ya buat bertahan hidup. Kira-kira nih dulu kan manusia purba ini saling merebutkan tempatnya. Iya pastilah. Teritori. mungkin iya sudah tapi dunia kan luas ya. Mungkin Ya, enggak sih. ya Kalau kita pastilah. manusia purba, Pasti. masa pasti? Pasti. Pasti banget ya. Iya, nih, misal nih kita di Indonesia pastinya bukan hanya satu individu doang kan? Iya. Pastinya ada yang lain. Iya benar-benar. Kalau satu individu bertemu dengan individu lainnya, pastinya mereka saling menaruh curiga lah, Iya. begitu. Ya, terus juga dia, wah ini tempatku, kamu ngapain gitu? Pasti Iya, gitu kan, pastinya. cara pikiran dia. Tapi dia nggak tahu cara ngomongin ke orang ini gimana. Makanya orang itu tetap di sini, makanya berkelahi. Iya, pastinya. Berebut-rebutan makanya kayak gitulah istilahnya. Nah, kata Ken tadi, Ya, dunia ini luas. Apakah dulunya aku sempat ketika ini dulu ini manusia purba ini sempat overpopulasi ya? Oh, pengennya gimana? rasanya, bentar. Sebabnya itu. Iya. Rasanya nggak mungkin lah, nggak mungkin overpopulation
tidak mungkin. Karena pastinya akan diseleksi oleh alam sendiri. Yang kuat pasti akan bertahan hidup, yang lemah pastinya dibuang. Karena alam-alam dulu masih luas, sini. Malah hewan-hewan dulu malah lebih besar ya, Ya lebih besar, lebih ganas. Ya misalnya ini ada hewan buas mau makan ini, ya pastinya kalau ini kuat pastinya bisa melawan. Kalau ini lemah, ya udah di sini. jadi habis makanan. Oke, berarti manusia purba itu emang diadakan ya buat kita tuh survive emang. Ya pastinya. Di dunia ini. Bu. Pasti dasarnya tuh dengan insting bertahan hidup. Iya. Karena kita sekarang nih manusia ini bisa apa ya, bisa bertahan sampai zaman inilah. Iya. Kalau dulu kiranya apa ya, ada insting untuk bertahan hidup. Ya mati lu. Ya mati lu. Udah. Lo nggak habis tahu musnah sudah. cara berburu, lo nggak tahu cara cari api atau nggak bertahan hidup dari hewan buas, ya kau wassalam wis. Dia nggak bisa nggak belajar lagi ya kan. Iya. Mati lah. Benar. Ini ada manfaatnya ternyata. Isinya kosong. Ya makanya diciptakannya otak buat dia bisa berpikir gitu. Rasanya setiap generasi volume otak kita pastinya berkembang. Berkembang. Terus kita juga ada manfaatnya dari insting bertahan hidup. Ya, manusia dulu kan insting bertahan hidupnya kuat banget kan. Iya, Ya, pasti. Itu sampai sekarang manusia ini masih tetap ada, Iya. benar. bisa bertahan hidup sampai saat ini. Tapi rasanya dari peristiwa dulu-dulu lah yang membuat kita berkembang kayak gini. Kemudian kemungkinan keturunannya kita ya dari ras yang kuat lah, Iya. atau enggak dari individu yang bagus gitu, atau enggak kelompok yang tinggi. Iya. Oke lanjut. Ini kan banyak sekali perdebatan ya soal apa namanya manusia purba dulu itu kan besar kan. Ya. Banyak yang membantah hal itu. Padahal benar-benar manusia purba itu kalau kita tahu besar banget ya bro. Ya, Juga pasti. ada bukti-buktinya kayak pohon yang yang tua banget tuh yang Yang tua besar. banget, ya, Tahu kan pasti mungkin ada. di luar negeri itu. Ya contohnya di Amerika lah. Pastinya Memang tahu. di Amerika ada? Ada. Gak usah jauh-jauh di Amerika. Di Jawa itu ada juga. Gimana bos? Di Jawa Tengah pernah ditemukan fosil manusia purba. Yang tulangnya besar. Tulangnya besar. Wah. Jadi kita tahu dah manusia purba bentuknya apa, besarnya gimana. Oke ya. Jadi intinya di sini manusia purba ini diciptakan dan diadakan buat kita tuh survive. Survive dan bertahan hidup lah. Hidup ya. Oke, sudah berapa menit? Sudah berapa menit? Aduh. Kerasa udah lama. Hah? 17. Oke. Sekian dulu ya dari podcast kami. Kami berlima. Terima kasih ya telah menonton. Yang dari kamu. Jangan lupa untuk Subscribe, like, dan share. Ayo. Gak ada yang mau. ditunggu ya guys. Gak mau yang subscribe. Aku datangi di rumah satu-satu. Ayo. Oke. Sabar. Bung, sudah. Oh ya, dikasih uang sama Kenzi ya. Dikasih uang sama Kenzi. Video selanjutnya. Oke, kalau ada tugas ya kawan-kawan. Bye. Bye.